Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan di ba'da maghrib ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعه وبلغ إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua, yang masih memudahkan langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah, tempat yang terbaik di muka bumi ini, di Mushola Miftahul Jannah, dalam rangka sama-sama kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah, memahami sunnah-sunnah Rasulullah. InsyaAllah pertemuan kita ini menjadi satu pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Karena setiap pertemuan yang dibacakan ayat Quran akan turun keberkahan di dalamnya. Inna anzalnahu ilaika mubarak. Telah kami turunkan Quran padamu mubarak, penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Quran diturunkan kepadanya atasmu mubarak, penuh dengan keberkahan. Maka insyaallah kita yang duduk di sini sebentar sampai Isya akan dilimpahkan keberkahan oleh Allah karena kita mau mendengarkan ayat-ayatnya. Jemaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan kaji seputar Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih dalam suasana Rabiul Awal. Malam hari ini tepatnya tanggal 23 Rabiul Awal, bulan di mana diperingati lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap peristiwa yang dialami oleh Rasulullah, semua kejadian lahirnya, hidupnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah, peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah, masalah-masalah ini dihadapi oleh Rasulullah sampai wafatnya Rasulullah, semua seluk-beluk kehidupan Rasulullah itu adalah penuh hikmah, pelajaran bagi umat Rasulullah. Semua kejadian itu ada hikmah di dalamnya. Termasuklah peristiwa lahirnya Rasulullah juga ada hikmah di dalamnya. Jadi kalau ada orang merayakan Maulid Nabi, itu hendaknya tidak sekedar perayaan, tapi bisa mengambil hikmah, makna dari peristiwa lahirnya Rasulullah itu. Apa hikmahnya, apa pelajarannya yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil untuk bekal kita menjalani kehidupan ini. Itu yang paling utama harusnya, makna yang bisa ditangkap kita ambil dari peristiwa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebatas peringatan, tapi yang lebih utama mengambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa lahirnya Rasulullah itu. Makna di balik peristiwa lahirnya Rasulullah.
Rasulullah lahir di bulan gajah. Kita kenal dengan bulan gajah. Karena saat Rasulullah lahir itu bertepatan dengan dihancurkannya tentara Abraham. Tentara gajah yang ingin menghancurkan Baitullah. Yang dipimpin oleh seorang raja yang zalim, musyrik, raja yang sombong yang bernama Abraham yang ingin menghancurkan Baitullah. Persis peristiwanya terjadi bertepatan dengan lahirnya Rasulullah. Dan tentara gajah itu dihancurkan oleh Allah dengan burung ababil. Dengan tentara Allah berupa burung ababil yang membawa batu-batu dari api neraka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Akhirnya setelah dilempar dengan batu-batu dari neraka Sijil, Abraham dan pasukannya hancur seperti daun yang dimakan ulat. Hancur tentara Abraham. Apa maknanya ini? Bahwa ketika Rasulullah lahir, harusnya itu mampu menghancurkan segala macam bentuk keangkuhan, hancur segala macam bentuk kesombongan, segala bentuk kezaliman, segala macam bentuk kemusyrikan itu hilang dengan lahirnya Rasulullah. Dengan hadirnya Rasul, hilang segala macam keburukan. Ketika Rasul lahir, api Majusi, api yang disembah oleh kaum Majusi itu padam. Patung-patung sekitar Baitullah jatuh ketika Rasulullah itu hadir. Itu mengajarkan makna kepada kita semua. Harusnya ketika datang sosok Rasulullah, hilanglah segala macam bentuk kemusyrikan, hilanglah segala macam bentuk kezaliman, kesombongan, keangkuhan, hilang, berganti dengan terang benderang. Minaz zulumati ilan nur. Maka peristiwa itu ketika Rasul lahir itu, kota Makkah pada malam hari itu menjadi terang benderang. Cahaya kota Makkah pada malam hari itu menjadi terang benderang. Rasul lahir di hari Senin. Malamnya terang benderang. Itu artinya datangnya Rasulullah itu membawa cahaya, menghilangkan yang gelap kepada yang terang. Minaz zulumati ilan nur. Itu tanda hadirnya Rasulullah. Kalau kezaliman belum hilang, kalau kemusyrikan belum hilang, kalau kesombongan belum hilang, kalau segala macam bentuk keburukan belum hilang, itu tanda Rasul belum hadir. Nah, kita bisa berkaca, negeri kita ini sudah hadir belum Rasulnya? Rasulullah hadir belum? Nah, kalau kita lihat masih banyak yang zalim, masih banyak yang sombong, masih banyak yang musyrik, masih banyak yang berbuat keburukan, kejahatan, itu tandanya Rasul itu belum hadir di tengah-tengah kita. Maka hadirkan Rasulullah. Hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita. Sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Mana Rasulullahnya? Ini dia Rasulullahnya. Kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu Al-Quran. Rasulullah sekarang tidak ada lagi. Bagaimana menghadirkan Rasul? Hadirkan Quran itu dalam jiwa kita. Jadi kalau setiap orang dalam jiwanya itu Quran itu bersemayam, Quran itu hidup, maka ruhnya juga akan hidup. Rohani kita itu akan hidup, akan cemerlang, akan bercahaya kalau ada Quran di dalamnya. Inilah yang menggantikan sosok Rasulullah. Adalah Al-Quran. Maka hendaknya datang Rabiul Awal ini, lahirkan Al-Quran ke dalam jiwa kita semua. Nah, tandanya Al-Quran itu sudah mulai hidup, tandanya ruh kita sudah hidup, sudah mulai bercahaya terang ruh kita, hilang segala macam kemusyrikan, tidak mau lagi berbuat yang musyrik, berbuat yang zalim, berbuat kefasikan, kemunafikan, kesombongan, keangkuhan. Itu hilang dengan hadirnya Al-Quran dalam jiwa kita. Nah, kalau kita sudah membaca Quran, sudah mengkaji Quran, sudah belajar sunnah, tapi segala macam keburukan belum hilang, berarti dia belum bersemayam dalam hati kita itu. Belum masuk Quran itu ke dalam hati. Barangkali hanya sebatas masih di otak kita aja, tapi dia belum mampu menembus hati kita. Karena Quran itu harusnya masuk ke dalam hati. Ala qalbika biiznillah. Yahdi qalbah. Yahdi man yasha, yahdi qalbah. Petunjuk Allah itu masuk ke dalam hati dengan izin Allah. Masuknya ke dalam hati. Maka kalau sudah Quran masuk ke dalam hati, maka keluar berbentuk akhlak yang mulia. Keluarlah berbentuk akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam surah Al-Qalam, surah ke-68 ayat yang keempat dikatakan, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti, akhlak yang agung, akhlak yang luhur.
Karena Quran sudah masuk ke dalam hati, maka keluarnya akhlak yang luhur. Kita mengaji ini pun juga begitu. Dengan mengaji ini lahirlah akhlak yang luhur, akhlak yang terbaik, akhlak yang mulia. Bukan sekedar kita hebat ngajinya, bukan sekedar hebat baca Qur'annya, atau bahkan kita hafal Qur'an. Bukan sekedar kita rajin mengajinya, turun terus mengaji. Tetapi yang Allah lihat bagaimana akhlaknya. Akhlaknya yang mau dilihat, apakah dengan kita belajar, kita mendengar ceramah, kita mendengar kajian, itu merubah akhlak kita semakin baik atau tidak. Kalau berubah semakin baik, berarti kita benar ngajinya ini. Ngajinya benar berarti. Tapi kalau akhlak semakin buruk, berarti ada sesuatu yang salah. Barangkali bukan yang dipelajari salah, tapi cara kita menerima pelajaran itu yang salah. Kok kita ngaji tapi akhlak kita tidak berubah semakin baik, bahkan semakin buruk akhlak kita. Semakin angkuh, semakin sombong, semakin keras kepala, semakin keras hati. Tidak mau masuk Quran ke dalam hati orang yang keras. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika kal hijarah aw asyaddu qaswa. Hati itu kemudian mengeras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Kalau Quran itu tidak masuk ke dalam hati, hati akan mengeras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Maka kita betul-betul belajarlah Quran dengan benar, hadirkan Quran dalam jiwa kita, itu tanda hadirnya Rasulullah. Kalau kita hadirkan Quran di tengah-tengah kehidupan kita ini. Karena Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Dalam satu hadis dikatakan, inna min khiyarikum, sesungguhnya seseorang yang terbaik di antara kalian. Ini kata Rasulullah nih, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian ahsanu khuluqa, adalah orang yang paling terbaik akhlaknya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling hebat ngajinya, bukan yang paling hebat sholat malamnya, yang paling hebat puasa Senin Kemisnya. Yang terbaik akhlaknya, itulah orang yang terbaik. Ada lagi hadis lain dikatakan, ala ukhbirukum mu'abbakum mu'akrabikum majlisan yaumil qiyamah. Maukah aku habarkan kepada kalian, kata Rasulullah, siapa orang yang paling aku cintai, ahabbakum wa akrabikum, dan paling dekat denganku di yaumil qiyamah nanti. Siapa orang yang terbaik, siapa orang yang paling aku cintai, siapa orang yang paling dekat denganku di yaumil qiyamah nanti. Siapa? Maka aku beritahu kepada kalian. Rasulullah mengulang sampai 3 kali. Rasulullah itu mengulang, bertanya kepada sahabat sampai 3 kali. Maukah aku beritahu kepada kalian siapa orang yang terbaik, yang paling aku cintai, yang paling dekat denganku di yaumil qiyamah nanti. 3 kali diulang. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, kami mau tahu siapa dia. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah, ahsanu khuluqa, orang yang terbaik akhlaknya. Orang yang terbaik akhlaknya. Inilah orang yang paling dekat dengan Rasulullah di yaumil qiyamah nanti, adalah orang yang terbaik akhlaknya. Nah, kita bisa lihat beberapa penjelasan dari hadis ataupun Quran tentang akhlak-akhlak Rasulullah. Akhlak yang terbaik itu bagaimana? Akhlak yang mulia itu seperti apa? Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, supaya kita menjadi orang yang berakhlak yang mulia. Karena orang yang berakhlak mulia, orang yang terbaik di yaumil qiyamah nanti. Karena orang yang berakhlak mulia, orang yang terbaik, orang yang dicintai Rasul, dan orang yang paling dekat dengan Rasul di yaumil qiyamah adalah orang yang terbaik akhlaknya. Apa akhlak Rasulullah? Di antaranya, pertama, Rasulullah punya sifat pemurah. Murah senyum. Nah, kita ini coba melatih murah senyum. Kalau ketemu orang itu gampang senyum. Assalamualaikum, senyum. Jangan muka masam terus. Senyum, murah senyum. Ya, kalau murah senyum, asal jangan senyum sorang-sorangan. Senyum orang gila aja. Murah senyum. Rasulullah itu dia murah senyum. Murah. Pemurah, mudah nolong orang lain. Murah senyum, murah akal. Kalau punya orang bertanya, Rasulullah menjawab, memberikan penjelasan. Tidak Rasul pelit. Ada orang punya masalah keluarga, konsultasi kepada Rasulullah, diberikan penjelasan. Gratis, kada bayar. Kalau sekarang bayar kada?
Bayar kalau ada orang buka apa namanya kan praktek-praktek konsultasi, ya kan? Dan sebagainya. Modal pandir aja dibayar. Kami punya masalah keluarga kayak apa, Pak? Begini, bayar. Bayar itu. Itu pemalar ngarannya kalau jangan ngasih uang, kalau minta ucapan kata-kata motivasi aja atau minta petunjuk hujah aja bayar. Oh ya ini. Rasulullah orang yang pemurah. Rasulullah orang yang pemurah. Jadi kalau kita mengatakan umat Rasulullah, coba jadi orang yang pemurah. Murah senyum, murah akal, murah harta. Kalau punya harta itu murah berbagi. Murah nolong orang lain. Punya sifat yang pengasih dan penyayang. Ini akhlak Rasulullah. Rahmatan lil alamin. Dia rahmat bagi seluruh, menyebarkan kasih sayang seluruh alam ini. Rasulullah orang yang pemurah. Setiap hari hobinya itu memberi terus. Belum bisa tidur kalau masih ada uang dalam kantong. Memberi terus. Nah, itu Rasulullah setiap harinya selalu memberi. Orangnya pemurah. Baik dengan hartanya, baik dengan ilmunya. Semuanya Rasulullah itu adalah contoh pribadi yang pemurah. Nah, kita yang mengaku umat Rasulullah ingin menjadi yang paling dicintai Rasul, coba juga jadi orang yang pemurah. Biasakan murah tenaga, nolong orang lain, bantu orang lain. Apa yang bisa kita berikan untuk orang lain? Coba begitu. Apa yang bisa kita berikan untuk agama Allah ini? Murah. Kalau sudah urusan agama Allah, kita tuh murah. Masjid, musola perlu ini, perlu itu, perlu dana. Murah, kita cepat keluar dana tadi, membantu. Ini akhlak Rasulullah yang pertama, pemurah. Akhlak Rasulullah yang kedua, pemaaf. Di Quran dikatakan tuh, Rasulullah itu orang yang pemaaf, tidak pendendam. Orang yang salah satu orang yang paling dibenci oleh Allah itu adalah orang yang punya sifat pendendam. Pendendam, tidak mau hilang marah itu. Kalau sudah marah itu dendam, tidak mau hilang rasa marahnya. Rasulullah itu orang yang pemaaf. Bayangkan itu ketika ditaklukkan kota Mekah, di saat orang kota Mekah kafir Quraisy sudah takut semua akan dibunuh oleh Rasulullah, dipancung kepalanya, apakah dibunuh? Tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Bahkan Wasi yang membunuh paman Rasulullah, apakah balas dibunuh? Tidak. Bahkan pada akhirnya Wasi masuk dalam Islam. Lihat Rasulullah itu punya sifat pemaaf. Tidak ada sifat dengkinya. Sifat dendam, sifat dengki, sifat buruk sangka, iri hati. Dan Rasulullah orang yang pemaaf. Nah, ini salah satu akhlak Rasulullah yang mulia. Orangnya berakhlak yang mulia. Apa itu? Pemaaf. Rasulullah orang yang pemaaf. Rasulullah itu orang yang pemurah. Pemurah, pemaaf. Apalagi akhlak Rasulullah yang mulia itu? Rendah hati. Rasulullah orang yang rendah hati. Ketika sedang kumpul sahabat-sahabat, masuk Rasulullah, tiba-tiba orang berdiri semua sahabat. Gimana sikap Rasulullah? Duduk, jangan berdiri. Kalian jangan terlalu lebih-lebihkan aku sebagaimana orang Nasrani melebih-lebihkan Nabi Isa. Rasulullah, aku ini manusia biasa. Nah, itu pengakuan Rasul. Aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Aku ini manusia biasa sama seperti kalian, cuman diberi wahyu oleh Allah. Rasulullah orang yang rendah hati. Itu akhlak yang mulia Rasulullah itu, orang yang rendah hati. Sikapnya terhadap orang lebih tua rendah hati. Bayangkan Rasulullah itu. Orang pemaaf, pemurah, pemaaf, rendah hati. Itu akhlak-akhlak yang mulia Rasulullah. Harusnya kita belajar menghasilkan akhlak yang mulia. Hasil dari kita mengaji, hasil dari kita belajar, hasil daripada kita sering mendengarkan tausiah itu, lahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Karena orang yang paling mulia akhlaknya, nanti yang paling terbaik di hadapan Rasul. Yang paling dekat dengan Rasul. Yang paling dicintai Rasul adalah orang yang terbaik akhlaknya. Banyak sekali akhlak Rasulullah orang yang dermawan. Rasulullah orang yang dermawan. Rasulullah orang yang dermawan, memberi terus. Pemurah, dermawan, rendah hati. Rasulullah orang yang pemalu. Rasulullah itu punya sifat malu. Pemalu Rasulullah itu. Makanya dia tidak sembarangan kalau pelajari, punya sifat malu itu jalan nunduk. Rasulullah orang yang sangat pemalu sekali. Ya. Apalagi Rasulullah orang yang punya kelembutan. Fabima rahmatin minallah lintalahum.
Dengan kelemah lembutanmu itulah maka orang mengikuti Rasulullah. Rasulullah orang yang sangat lembut. Jangankan terhadap orang Islam, ya kan, terhadap orang beriman, terhadap orang kafir aja Rasulullah masih menghormati, menghargai. Pernah kita dengar cerita tentang nenek Yahudi yang buta yang diberi makan oleh Rasulullah. Lihat lemah lembutnya Rasulullah itu. Terhadap orang kafir pun yang lemah, Rasulullah bersikap lemah lembut. Tidak ada Rasulullah itu keras. Keras dalam hal kebenaran, dalam hal kekafiran. Asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dia tegas, keras terhadap segala macam kekafiran, tapi ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama orang yang beriman. Rasulullah itu punya jiwa yang lemah lembut. Ucapannya lemah lembut, sikapnya lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti apa ya? Jadi orang tua apa ini nih? Lebay. Lemah lembut Rasulullah itu tapi ketegasan di dalamnya. Maka Quran sering kita dengar kata-kata Azizur Rahim. Dia aziz tapi rahim. Dia aziz, dia tegas, dia perkasa, dia kuat tapi rahim. Tapi kasih sayang. Rasulullah itu orangnya begitu dia. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Rasulullah orang yang sangat lembut, sangat penyantun, sangat penyayang. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam surah At-Taubah ayat 128 dikatakan, telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil, sangat penyayang, sangat lemah lembut, sangat menginginkan supaya kalian itu jadi orang yang beriman kepada Allah. Rasulullah penyantun, lembut, sangat peduli sekali Rasulullah dengan kita umatnya ini. Yang Rasulullah inginkan kita umat ini menjadi orang yang beriman kepada Allah. Untuk menjadikan orang yang beriman, Rasulullah itu siap berkorban apa saja. Yang penting kita jadi orang yang beriman kepada Allah. Rasulullah siap berkorban apa saja, siap melakukan apa saja, asalkan umat ini menjadi orang yang beriman kepada Allah. Dilampari batu, datangkan negeri Taif, dilampari batu, dicaci maki, dihina segala macam, ya kan? Nah, itu Rasulullah tuh luar biasa sabarnya, pemaafnya luar biasa. Sampai malaikat yang tidak sabar melihatnya, ya Rasul, perintahkan kalau kau mau biar ku angkat gunung ini, ku hancurkan penduduk negeri Taif itu. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Mereka berbuat demikian karena belum mengenal siapa aku. Kalau sekarang mereka belum beriman, mudah-mudahan anak cucu mereka beriman. Orang yang menyakiti Rasul malah didoakan. Inilah sifat pemaaf Rasulullah. Sifat pemaaf. Sikap lemah lembut Rasulullah. Sebaliknya juga Rasulullah adalah orang yang tegas. Tegas. Asyidda 'alal kufar. Dia orang yang tegas terhadap segala macam bentuk kekafiran. Tegas. Nah, kita pun itu. Kalau seandainya anakku Fatimah mencuri, kupotong tangannya. Nah, lihat tuh tegasnya Rasulullah. Dia tegas, dia lemah lembut, dia penyantun, dia penyayang, tapi juga punya ketegasan. Kalau anakku Fatimah saja itu dia mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya. Lihat sikap tegas Rasulullah. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita berdakwah kan juga demikian. Ada kalanya lemah lembut, tapi Rasulullah juga tegas kan. Kalau berdakwah ini misalnya banyak lucu-lucunya, tertawanya aja, nanti tanya orang, apa tidak dapatnya? Rame benar kan? Tertawa lucu benar aja. Apa kira kisahnya? Kada tahu aja. Tidak tahu apa isinya, yang dapat cuman lucunya aja. Nah, harusnya tidak demikian. Bisa dapat lucu, bisa dapat gembira, tapi pesan juga dapat. Ini namanya apa? Strategi yang dijaga oleh Rasulullah. Kadang-kadang dia dengan kelemah lembutan, tapi ada kalanya dia dengan ketegasan. Nah, kita pun begitu. Inilah umat Rasulullah. Inilah Rasulullah, akhlak yang sangat mulia. Rasulullah akhlak yang mulia, pemurah, pemaaf, rendah hati. Rasulullah orang yang sangat rendah hati. Nah, kita jangan menjadi orang yang sombong, sebaliknya. Jangan jadi orang yang bakhil. Ya kan, kalau pemurah kan lawannya bakhil. Jangan jadi orang yang bakhil. Siapa yang bakhil sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Wah, ini bakhil ini sangat berbahaya. Penyakit kebakhilan ini bisa membunuh segala macam potensi kebaikan kita. Segala kebaikan itu lenyap dengan kebakhilan kita. Tidak ada orang yang bakhil itu yang dapat kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai pada satu kebaikan sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Artinya kita memberi. Pemurah tadi tidak punya sifat bakhil. Wa ma bakhilu an nafsih.
Siapa yang bakhil, sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Nah, ini bahayanya kebakhilan ini. Karena kebakhilan itu menghilangkan segala macam potensi kebaikan. Itu tidak lahir dengan kebakhilan. Maka biasakan untuk jadi orang yang pemurah. Latih jadi orang untuk menjadi orang yang pemaaf. Kalau ada yang menghina kita, ya maafkan. Ada orang yang membenci kita, maafkan. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolak yang buruk dengan cara yang baik. Tolak yang buruk dengan cara yang baik. Tunjukkan kita sebagai muslim itu punya akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Itu kata-kata si Khabib Nurmagomedov. Olahragawan apa namanya tuh? Kickboxing, gitu ya. Apa kata Nurmagomedov itu? Orang kafir itu tidak membaca Quran, dia tidak membaca hadis, dia membaca dirimu. Orang kafir itu kada baca Quran, dia kada baca hadis, yang dibacanya dirimu. Nah, kalau kita Islam ini menunjukkan keburukan, maka dibacanya, oh begitulah umat Islam. Karena umat itu mencerminkan keburukan. Maka tunjukkan kita ini memiliki budi pekerti yang agung, budi pekerti yang luhur. Tunjukkan bahwa Islam ini adalah khairu ummah, umat yang terbaik. Kita tunjukkan kita khairu umat yang terbaik. Apa tanda umat yang terbaik itu? Ya kan? Kuntum khairu ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah orang umat yang terbaik karena mengajak kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf. Umat terbaik itu karena selalu mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Kalau mau jadi orang yang terbaik, ajak orang untuk berbuat kebaikan. Ajakan kebaikan, akhlak tidak? Akhlak. Makanya kan ini Habib Rizik mau datang tanggal 10 kan, membawa pesan utama revolusi akhlak. Nah, bagus kan. Dulu revolusi mental gagal sudah. Revolusi mental, koruptor kada mau ampe-ampihnya kalau koruptor semakin merajalela, utang semakin bertambah-tambah kan. Ketidakadilan semakin terlihat jelas di depan mata kita. Gagal nampaknya. Akan datang Habib membawa revolusi akhlak. Oh, perlu ini. Dan revolusi akhlak itu juga akan hilang, akan mental tidak akan berhasil tanpa Al-Quran. Tidak bisa orang mengatakan revolusi akhlak kalau tidak ngaji, tidak pernah buka Quran, tidak pernah baca Quran. Gimana mau punya akhlak yang bagus kalau Al-Quran tidak pernah dibuka? Ya, kalau orang-orang yang demo itu ngaji kada kira-kira. Demo kan bagus beliau ini, tapi suruh ngaji rupanya kada bisa ngaji. Gimana mau berakhlak yang mulia kalau Quran sebagai petunjuk Allah itu jauh dari kita? Akhlak yang mulia tadi itu, akhlak-akhlak Rasulullah yang mulia itu akan hadir dalam jiwa kita kalau kita memahami petunjuknya Al-Quran. Karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ini akhlak Rasulullah. Kita maka sebagai umatnya pegang teguh petunjuk Allah Al-Quran sebagai pusaka yang diwariskan oleh Rasulullah. Jangan kita berpaling dari Al-Quran. Usahakan, kawan-kawan sekalian, usahakan setiap hari kita membuka Al-Quran. Setiap hari. Jangan ada satu hari itu tidak mengaji. Kalau misalnya kita sudah mulai merasa kalau dalam sehari itu tidak mengaji, kita gelisah, itu iman tandanya. Kita belum mengaji nih, gelisah kita. Aduh, hari ini belum buka Quran. Gelisah itu iman tuh. Tapi kalau ada orang seminggu kada mengaji, dia masih biasa aja, tidak ada rasa apa-apa, itu dipertanyakan imannya. Kita kan harus beriman kepada kitab Al-Quran. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, pada kitab. Nah, kita bagaimana kita mengimani kitab Al-Quran ini? Ya paling tidak itu kita membacanya. Alladzina atainahumul kitaba yasma'u haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi. Membaca Quran dengan benar itu orang yang beriman kepada Quran. Beriman kepada kitabullah itu membacanya dengan benar. Nah, coba kita baca Quran supaya dengan membaca Quran akhlak itu akan hadir. Karena ayat-ayat Quran itu dia memperbaiki konstelasi tubuh kita ini, zahir batin. Dengan kita membaca Quran itu diperbaikinya semua. Ada yang konslet-konslet itu jadi bagus lagi. Barangkali ada yang sarap-sarap yang salah apa segala macam. Dengan kita mengaji, ya kan, jadi baik. Ada akhlak-akhlak yang buruk. Dengan kita sering mengaji, yang buruk hilang, digantikan dengan kebaikan. Kita dijanjikan Rasulullah, dijanjikan Allah dalam Quran surah Muhammad ayat 2. Walladzina amanu wa aminus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Siapa orang yang mengimani
apa yang diturunkan kepada Muhammad yaitu Al-Quran, kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Kami hilangkan segala macam keburukannya, kami ganti dengan kebaikan. Ini janji Allah. Siapa yang betul-betul beriman, beramal soleh dan mengimani dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad Al-Quran, bima nuzila Muhammad, kaffara anhum sayyi'atihim. Kami hapuskan semua sayiat keburukannya, wa aslaha balahum, digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kita akan jadi orang baik dengan Al-Quran. Dalam satu hadis, ya hadis Muslim, riwayat yang diriwayatkan Muslim dari Umar bin Khattab. Rasulullah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwama. Sesungguhnya Allah itu mengangkat derajat suatu kaum bihadzal kitab. Dengan kitab ini Al-Quran. Jadi Allah itu mengangkat derajat suatu kaum dengan ini kitab Al-Quran. Al-Quran inilah yang mengangkat derajat. Wa yadh'u bihi akharin, dan Allah menjatuhkan derajat suatu kaum juga dengan ini kitab Al-Quran. Itu maknanya siapa orang yang bersama Al-Quran, yang dia dengar, dia baca, dia artikan, dia pahami, dia amalkan, dia pelajari, dia ajarkan, dia hafal Al-Quran, dia jaga Al-Quran. Allah katakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwama. Yarfa'u, Allah angkat derajatnya. Allah mengangkat derajat orang-orang yang bersama kitab Al-Quran ini. Ini janji Allah pasti benar. Janji Allah pasti benar. Janji Rasul pasti benar. Siapa yang bersama petunjuk Allah itu, kata Rasulullah, akan Allah angkat derajatnya. Sebaliknya yang mengabaikan Al-Quran, wa yadh'u bihi akharin, Allah jatuhkan derajatnya. Akharin, menjadi orang yang paling akhir, paling buncit, kalau paling rendah, paling hina, orang yang jauh dari Al-Quran. Nah, inilah yang diinginkan oleh Rasulullah, supaya kita umatnya jangan berpaling dari Al-Quran. Lahirnya Rasulullah, lahirnya Al-Quran. Lahirnya Rasulullah itu lahirnya Al-Quran. Bacalah Al-Quran setiap hari. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an wa ashabihi. Baca Quran, karena sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an, memberikan syafaat. Jadi syafaat Rasulullah itu turun. Jadi Rasulullah itu adalah manusia yang terbaik. Khiyar min khiyar. Manusia yang terbaik dari yang terbaik itu adalah Rasulullah. Dari mungkin barangkali manusia ini sudah ada lebih kurang ratusan miliar barangkali. Sekarang aja penduduk bumi ini 7 miliar. Dari miliaran manusia, Allah pilih yang terbaik 124.000 orang. Jumlah nabi 124.000 nabi. Disaring lagi dari 124.000, 313 orang rasul. Bedakan nabi dan rasul. Rasul pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Nabi untuk dirinya sendiri. Tapi kalau rasul dia punya kewajiban menyampaikan kepada orang lain. 313 orang nabi. Dari 313 disaring lagi yang terbaik 25 nabi yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui. Wajib kita iman tuh kepada 25 nabi, wajib kita ketahui. Nah, paling kadang kita hafal nama-nama nabi. Jangan sampai kita nama-nama 25 nabi kan kada hafal juga. Hafal Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Rasulullah, 25 nabi. Hafal kada? Jangan sampai kada hafal, kita disuruh beriman kepada nabi dan rasul, mengimani 25 nabi. Jangan sampai sudah disuruh Allah perintahkan beriman kepada nabi, rupanya nama-namanya jangan hafal. Hafal kelan nama-nama nabi itu kan. Jangan sampai kalah sama anak-anak kecil. Anak kecil tahu tuh 25 nabi. Anak-anak bahari kayak apa? Anak-anak bahari ya masih hafal juga kah? Ngarang-ngarang 25 nabi, hafalkan tuh nama-nama nabi. Itu manusia pilihan. Disaring lagi dari 25 nabi itu, tersaring lagi 5 nabi ulul azmi. Siapa nabi ulul azmi ini? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad Rasulullah SAW. 5 nabi ulul azmi. Di dalam Quran dijelaskan. Disaring lagi dari 25 nabi keluar 2 nama terbaik. Siapa itu?
Ibrahim dan Muhammad Rasulullah. Maka dalam salat Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim disebut dua nama, Muhammad dan Ibrahim. Karena dua orang nabi ini terbaik. Di antara dua ini siapa yang lebih baik lagi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah final, dua ini final kan? 1-2 Rasulullah nomor 1 terbaik. Karena Rasulullah adalah nabi yang terbaik, maka Allah kasih keistimewaan. Salah satu keistimewaan Nabi yang paling hebat itu adalah syafaat. Rasulullah memberikan keistimewaan kepada Nabi, bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada umatnya yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Hanya Rasulullah aja yang memberikan punya syafaat, yang bisa menolong umatnya. Dan Rasul menolong umatnya. Umatnya yang mana? Yang punya sikap kepedulian terhadap Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an wa ashabi. Baca Quran, nanti Quran datang pada hari kiamat syafi'an, memberikan pertolongan. Jadi Rasul itu menolong umatnya yang terbaik. Mana umat yang terbaik? Yang dalam hidupnya dia bersama dengan Al-Quran. Dalam hidupnya bersama Quran, dapat syafaat Rasulullah. Ini Rasulullah mendapatkan syafaat kita semua. Maka kita berlomba-lombalah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk menjadi umat Rasulullah yang terbaik. Bagaimana cara memperbaikinya? Bagaimana supaya terbaik? Dengan memperbaiki akhlak. Bagaimana memperbaiki akhlak? Dengan apa caranya? Dengan kitab Allah Al-Quran. Hanya Al-Quran satu-satunya petunjuk Allah yang bisa memperbaiki keadaan diri manusia. Tidak bisa pakai kitab yang lain. Tidak bisa pakai kitab yang lain. Beda kita membaca Quran dengan membaca buku tulisan manusia biasa, beda. Karena ini wahyu Allah. Wahyu itu artinya hidup, hayyun wahyu. Jadi setiap kita baca Quran, wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum, itu menghidupkan semua potensi-potensi kebaikan dalam diri. Karena Quran itu wahyu Allah. Bukan ucapan biasa. Beda dengan kita baca tulisan manusia, beda. Jadi akhlak itu akan bangkit, akhlak yang mulia itu akan hidup. Caranya dengan kita dekat kepada petunjuk Allah Al-Quran. Baru kita punya akhlak yang mulia. Karena makanya kata Aisyah mengatakan Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Karena khuluquhul Quran. Masya Allah, penjelasan hadis jelas, dari Quran sudah jelas. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung, yang mulia Rasulullah. Kenapa? Rasulullah bersama dengan petunjuk Allah. Jelas. Jelas. Jadi harus ada caranya. Semua kita kan ingin jadi orang yang pemurah, pemaaf, memudahkan orang lain, ya kan? Menjadi orang yang rendah hati, lemah lembut. Kita semua tentu ingin punya akhlak yang demikian. Dan itu tidak akan muncul begitu saja tanpa usaha. Ada usahanya. Apa usahanya? Dekatkan diri kita kepada petunjuk Allah. Bacalah Al-Quran. Barangkali saat ini kita masih belum lembut, masih keras. Tapi dengan sering membaca Quran, perlahan-perlahan hati kita akan diperbaiki oleh Allah. Perlahan-lahan hati kita akan diperbaiki oleh Allah. Rumah tangga kita jangan sampai sunyi dari suara Al-Quran di dalamnya. Buatlah suara Al-Quran bergema dalam rumah kita. Baca Quran di rumah-rumah kalian, kata Rasulullah. Sinari rumah kalian. Nawari buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Cahayai rumah kalian itu. Sinari rumah kalian dengan apa? Buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Dengan solat dan membaca Al-Quran. Nawwiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Cahayai rumah kalian, terangi rumah kalian dengan solat dan membaca Al-Quran. Rumah yang tidak terdengar suara Al-Quran, apa kata Rasulullah? Kalau rumah itu tidak pernah terdengar suara Al-Quran, apa kata Rasul? Kuburan. Masya Allah, itu rumah kuburan. Kalau rumah kuburan berarti siapa yang di dalamnya itu? Bangkai berarti. Bangkai. Kata Rasulullah, rumah yang di dalamnya tidak ada suara Al-Quran, itu rumah kuburan. Nah, kalau sudah rumah kuburan, bangkai yang di dalamnya. Mari sama-sama kita hidupkan potensi kebaikan. Kita berjuang untuk menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia, dengan terus-menerus kita mempelajari petunjuk Allah Al-Quran dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah optimal, semaksimal mungkin, semampu yang kita lakukan. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pertemuan dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.